Pak Kus yang keberapa ini Bapak? Ini ke 81 Pada tanggal berapa? 7 Desember. 7 Desember berarti Saya lahir saya itu 7 hari ini Desember ya? ya. 7 Desember 1943. Berarti sekarang usia sudah 81. 81 Ya, kalau Jawa tahun. itu 83. Jawa dengan lebih hampir paruhan Jawa. Oke, Pak, di momen ulang tahun ke-81 ini ada refleksi seperti apa Pak? Mungkin perjalanan hidup Pak Kus selama ini, kemudian perjalanan karir Pak Kus di politik sejauh ini, kemudian kontribusi di sosial untuk lingkungan ini, ada refleksi seperti apa Pak? Jadi begini, saya ini lahir di Surakarta. Itu seumuran saya itu pasti kalau tidak PKI, PNI. Partainya saat itu? Pada waktu itu kata wali kotanya PKI untuk Meramlan, karena saya Sentono Dalem, kalau Kraton pasti PNI. Mbak Islam itu sebagai wilawean, Kauman, Pasapiwon tidak kuat. Nah, jadi artinya benturannya itu antara PKI dan PNI. Jadi andai kata kemarin saya bukan di kerabat Kraton, ya saya mesti PKI. Karena wali kotanya PKI. Itu dari segi juga Mas. Nah, kemudian seumuran saya ini sekolah barang ya orang dipikir, karena apa? Waktu seumuran saya itu mesti cari ilmu. Ilmunya supaya saya dikeroyok menang. Bukan iso mati orang dikeroyok bukan menang. Artinya tidak mungkin saya bisa katakan. Jadi saya cari ilmu kemana-mana. Tidak saya saja, kelompok saya semua. Saya ini bantengnya Bung Karno. Namanya Banteng Tigo Sampyuk. Tahun berapa itu Pak? Saya tahun 80 sampai 82. Banteng Tigo Sampyuk. Tego Sampyo. Ya. Itu belum PDIP berarti? Belum PDIP? Jauh belum. Tahun 60-an no. Apa saat itu partainya Pak? Partainya PNI. PNI? PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, saya ini mulainya masuk dalam organisasi kepanduan. Saya KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia di Baluarti, tempatnya Pak Panji Naryo. Siap. Saya, nah kemudian berhadapan dengan PKI tadi. PKI sehingga akhirnya saya itu tiap cari ilmu itu saja. Jadi sekolah pun juga nggak keruan. Pak, musiknya Pak. Musiknya dikurangin dulu. Saya kembali kita Pak. Oke, terus betul Pak, lanjut lagi. Dalam perjalanan ini jenengan sempat di PNI ya Pak ya, awalnya di PNI, kemudian jadi saya kepanduannya, saya dulu KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, belum jadi satu pramuka itu. Kemudian saya tetap berhubungan saya dengan teman-teman saja, teman-teman kelompok nasionalis yang berhadapan dengan PKI, karena wali kotanya PKI. Utomo Ramalan tahun 55. itu dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Maka pada waktu itu Aidit kan nantang, saya akan ke Solo, akan bawa pasukan dari Solo untuk menggempur Jakarta. Di sini nggak mau, loh berarti PKI itu berontak toh. Tapi Utomo Ramalan pendukung utamanya Dian Aidit, maka langsung digempur, kepegang, Aidit dibawa ke Semarang, dia lari dibunuh. Siap Pak. Kemudian dalam perjalanannya kok jenengan ke Golkar ini gimana Pak? Lah begini, pada waktu itu kan kita sama-sama semua ya, pada waktu itu saya ini mengadakan kelompok Mas. Saya di kelompok 10. Kelompok 10 saya dulu Mayo Sumaryo, Slamet Suryanto,
Muhammad Sulistyo, ini PD semua. Murwanto, kemudian saya Bambang Yudi Pranoto, kemudian Parnoto, kemudian Muhammad Sulistyo sudah ada ya. Kemudian ya contohnya 10 tadi. Kita mengadakan waktu itu ada PNI kan pecah dua. PNI ASU dan PNI Usaha-Usaha. ASU Ali Sastromijoyo Surahman, Surahman kan kiri. Nah kemudian Usaha-Usaha itu Sundo. Wah iya itu ceritanya. Dan kita mengadakan show of force dari Manahan sampai sini pasukan itu. Kemudian teman-teman saya yang sudah masuk Golkar itu nemui saya, Pak Kus, kenapa tidak mendukung Golkar? Kan keluarganya Pak Kus itu kan tentara. Tapi kenapa? Pak Desa tentara, Mayor Jenderal Sujono Mardani. Tapi saya ini nasionalis, saya tidak bisa meninggalkan itu saja. Saya suruh maki-maki Bung Karno, saya tidak bisa. Saya bilang, udah mas, tidak perlu maki-maki. Udah. Nah, tapi sebelumnya itu saya ini ke Jakarta. Jakarta saya waktu tahun 62 saya ke Jakarta. Kemudian saya tidak boleh pulang oleh Pak D saya. Pak D saya nama Sujono Mardani. Waktu itu di Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 26. Itu dulu Lapangan Banteng Selatan itu perumahan militer. Nah waktu itu saya kenalan sama Pak Harto. Saya kenalan Pak Harto tahun 62. Kemudian saya namanya ikuti ya bukanan ya istilahnya itu prihatinan tuh. Setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, apa itu kita prihatin ya, pertemuan dengan para jenderal-jenderal itu. Saya ikuti karena ikut Pak D saya tadi. Pak D saya waktu pas pangkatnya masih letkol. Pak Harto waktu itu Brigjen sebelum jadi Pangkostrat. Itu jadi awalnya saya itu Jakarta itu. Kemudian pada waktu meletus gitu di PKI itu saya ya tidak maki-maki Bung Karno. Saya waktu itu ikut demonstrasi di itu deh. Sakrek yang sekarang yang menghadap ke kali kan kali tengah sana jalan ke sini Sakrek gitu. Waktu itu kan maki-maki Bung Karno sampai mengelek jaket yang kena darah itu di sana. Nah saya waktu itu dengan namanya Salim Said, Dr. Salim Said, pernah dengar? Dr. Salim Said pernah tinggal di sini, kos. Saya kenal sama dia di sana kan kelompok apa namanya Sulawesi Selatan Bugis itu semua yang melindungi Pak Yusuf karena Pak Yusuf waktu menteri perindustrian zaman Bung Karno. Nah jadi saya pertemuan di sini tuh. Kemudian setelah meletus itu saya 66 pulang ke sini. 66 pulang ke sini. Kemudian saya diminta untuk apa namanya dididik agar jadi wartawan. Yang ngajak saya namanya Erlangga Surawiono. Dulu korannya namanya Berita Ekonomi. Terus saya dikenalkan sama yang punya Andika, Lingkungan Andika itu 67, 68. Saya waktu situ diminta adalah bagus kelompok sini aja. Waktu itu pemimpin redaksinya itu pegawai perangan namanya Pak Tardi. Dari penanggung jawabnya itu guru SMA 3 itu juga bandeng gitu, jadinya disitulah gitu. Nah, kemudian setelah itu saya gimana ya? Rasanya nggak enak, nggak bisa. Terus saya macam-macam akhirnya bisa saya terus berangkat ke Jakarta lagi. Saya terus balik lagi sini lagi 1 tahun. Terus saya diminta masuk ke Golkar tadi saya cerita tadi setelah itu kemudian masuk Golkar. Kemudian saya tahun 83 waktu musda 83-88 saya
bukan pengurus Solo, tapi pengurus Golkar Sukoharjo. Jadi saya orang Solo, tapi Golkar Sukoharjo. Nah, sehingga akhirnya saya dikiranya ingin mencari kedudukan. Sampai saya bilang, saya tidak akan mau jadi anggota dewan. Ya, saya nggak akan mau jadi dewan. Saya di sini akan berjuang saja. Aten. Orang mungkin dah, musuh orang itu. Saya Pak Pus tidak perlu pakai pernyataan. Mulut saya jadi jaminan. Sudah, akhirnya saya tidak mau calonkan, tapi harus dicalonkan karena saya bagian pemuda. Saya nggak mau tinggal satu, boleh tinggal satu, nomor dulu nomor urut. Saya nomor 7 yang nggak jadi, nggak apa-apa gitu. Terus saya 88 saya berangkat ke Jakarta lagi. Saya 98 pulang ke sini, kemudian saya jadi diminta untuk jadi ketua kecamatan, terus jadi anggota dewan, kemudian jadi ketua, kemudian saya jadi dewan lagi 3 periode, kemudian saya pindah ke wakil ketua Jawa Tengah. Terus Jawa Tengah balik ke sini, terjadi kekisruhan, kemudian saya udah umur 80 sudah saya pensiun saja. Siap. Nah, Pak. sekarang ada saya. Oke, Pak Gus berarti mulai masuk ke politik itu umur berapa dulu, Pak? Mulai ya. Dalam politik ini tadi kelas 4 SR tadi. 4 SR, Sekolah Rakyat. Iya. KBI tadi, Kepanen Bangsa Indonesia. Jadi saya digembleng sebagai seorang nasionalis dari tahun itu. Artinya sepanjang hidup Pak Gus, 81 tahun itu selalu bersinggungan dengan politik ya, Iya. dunia politik. Iya. Dengan kepartean Iya. di basis ideologi nasionalis. Sampai ke Jakarta juga begitu. Konsisten sampai sekarang Pak Iya, ya? sampai sekarang. Sampai di Golkar ini Pak. Iya, Pak iya. di momen ulang tahun jenengan ke-81 ini Iya. ada resolusi atau sebuah harapan tentang jenengan sendiri, tentang Partai Golkar ini dan mungkin untuk Kota Solo seperti apa Pak? Jadi begini, yang penting bahwa penerus saya, ya, bukan kader saya, penerus saya harus betul-betul menjaga Golkar sebagai partai yang mandiri, yang mempunyai satu kekuatan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka di sana bisa lihat gambarnya Bung Karno dan Pak Harto. Karena saya adalah anaknya Bung Karno, bukan Bung Karno. Kemudian saya jadi anak buahnya Pak Harto. Saya tidak mau lepas. Saya nggak apa-apa. Maka gambar saya di situ, foto itu, gitu Pak. Siap. Pak, kalau untuk Kota Solo Pak, kepemimpinan Kota Solo, masyarakat Kota Solo, ini ada harapan seperti apa? Ya begini ya, Kota Solo ini sebenarnya kalau rukun jadi besar. Kenapa DIS tidak bisa? Karena nggak rukun. Ya rukun, keratonnya juga tidak rukun dengan Mangkunegaran. Kemudian saya juga turun Mangkunegaran kedua, saya juga. Kemudian yang kedua, di antara mereka itu juga pecah rebutan. Sampai Bung Karno itu memberikan ya wakil sunan. Jadi gini, Kusumoyudo itu yang termasuk rivalnya Pakubuwono ke-11. Jadi Pakubuwono ke-11 itu putra yang tua terpaut 20 hari. Kemudian ini yang Kusumoyudo sebenarnya jadi gini, pada waktu ampel atau selir itu isi itu lapor. Nah, yang lapor yang ini dulu. Saya sudah ngandung, ya kan? Kemudian 2 minggu kemudian lapor saya mengandung. Tapi yang mengandung yang lahir ini dulu. Sehingga lahirnya jadilah PB11. Terjadi satu pertarungan kelompok-kelompok tadi. Gitu loh, caranya begitu. Nah, kemudian sampai terjadi sampai sekarang ini Mas. Tidak pernah bisa rukun. Dan yang Surakarta kok bisa dilepas gimana? Itu satu. Kedua, di sini tempatnya PKI. Kenapa PKI di sini banyak? Kenapa? Di sini itu tempatnya kekuatan yang bisa diadu domba dan dikalahkan. Musuh
itu kan dari sini. Di sini pada orang Jakarta pada kesini semua mencari Putri Ayu yang kaya. Banyak tokoh-tokoh pemuda itu jadi dapat mantunya orang kaya dan punya istri yang cantik. Contohnya namanya dulu Samsu Harya Udaya. Samsu Harya Udaya itu pejuang dari Padang, udah ke sini, dapat putri sini, punya anak-anak, anak itu temannya raya, sepataran saya lah. Jadi begitu. Jadi, Siapa? jadi tidak terjadi kekompakan. Oke. Sampai Kalau pemerintahan kotanya Pemkot Solo, Ya. wali kota, wakil wali kota, ini kan sudah ada yang baru, Ya, sudah ada yang terpilih, tinggal menunggu pelantikan. Ya. Harapannya seperti apa? ya gimana ya? Kalau saya melihat itu harapannya kan pribadinya, kepribadiannya. Harapan untuk Harapan pemimpin kantin ini, terhadap pemimpin yang nantinya apakah korupsi kah? gitu, Pak. Harapannya korupsi ya, atau harapannya mensejahterakan masyarakat? Oh, ini itu mesti Atau harapannya gimana? gini. Yang namanya wali kota ini mesti satu, ingin mensejahterakan rakyat, tidak korupsi dan lain-lain yang menyenangkan rakyat. Tapi persoalan apakah dia mampu berbuat semacam itu? Kan gitu, Pak. Tekadnya bagaimana? Maka semua harus mengontrol. Harus dikontrol oleh Kontrol. Ya, elemen masyarakat Kota Solo. Iya. Mungkin wejangan Pak nasihat kepada calon pemimpin Solo ini, apa yang harus mereka lakukan agar mampu melakukan hal-hal penting tadi? Waduh, abdi Abdul Dekat ya. Abdul Dekat ya. Ya. Ditelepon we orang jaluk dukungan saya. Saya telepon, kan dia merasa kuat karena merasa didukung. Abdul Dekat ya. Merasa didukung oleh Gibran. Padahal ini pernah ponakan saya.